Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membuat menerangkan tentang ini ya, ada pipa berdiri di sini ini. Ini kalau orang menyelam ini mirip snorkel ya, snorkel, alat untuk bernapas ke atas gitu. Nah, untuk apa sih ini gitu? Saya sendiri juga bertanya-tanya untuk apa gitu. Jadi ceritanya gini kawan-kawan. Waktu saya membuat video tentang bagaimana cara mempercepat aliran air dari tandon ke pemakaian di keran-keran, misalkan ini lantai 2, itu sana lantai 1 ya. Nah, agar airnya kenceng gitu kan. Waktu itu kan saya beri saran untuk memperbesar pipa gitu kan. Nah, ada beberapa kawan itu yang menyarankan saya membuat pipa seperti ini. Jadi pipanya dibuka. Sininya atasnya terbuka ya kan. Jadi ini nggak ada tutupnya kira-kira ya. Kemudian katanya sih dengan alat ini itu bisa mempercepat keluarnya air ke sana gitu. Oke, kalau gitu saya tadinya sih nggak percaya ya. Cuman ya udah, mana tahu bener ya. Saya mau coba. Ayo kita lihat sama-sama hasilnya. Nah, untuk kawan-kawan ketahui di sini ini ibaratnya ini adalah tandon yang putih ini. Di sini saya sudah kasih tanda ya, mulainya nanti dari sini, terus kita akan stop kerannya sampai di sini. Ataupun kalaupun kerannya nggak stop, yang penting kita ngambil waktunya, timingnya nanti itu waktu dia ada di sini. Terus nanti kita bandingkan, ada bedanya nggak sih dipakein ini sama nggak dipakein gitu ya. Nanti kita lihat sama-sama. Untuk kawan-kawan ketahui, ini tandonnya saya tutup rapat. Di atas ini saya isolasi, kemudian nggak ada lubang sama sekali. Satu-satunya lubang ya di sini. Ya, ini ibaratnya tandon yang ditutup rapat ya kawan. Nggak ada lubang pernapasan juga. Tapi mungkin meskipun begitu ya, di isolasi ini mungkin saja masih ada celah-celah udara yang kecil ya, sangat kecil. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung praktekkan. Saya akan buka. Terus nanti saya akan tampilkan timer digital ya di layar. Kita lihat seberapa cepat ya. Sekarang saya akan isi kembali air ini ke sana, tapi ini sekarang saya nggak pakai ini lagi ya. Jadi saya akan gantikan dia dengan penutup. Baiklah, sekarang air sudah penuh kembali, sudah sampai garis atas ini. Sekarang saya buka ya dengan kondisi tanpa snorkel tadi. Nah, kemudian beberapa waktu yang lalu ya, saya pernah membuat sebuah video cara agar ya keluaran air itu tidak terhambat ya dari tandon, kawan-kawan. Waktu itu saya membawakan topik tentang membuat breather. Breather itu adalah ini jalur pernapasan ya, atau ventilasi lah gitu. Seperti apa? Saya isi penuh dulu ya, nanti baru saya jelaskan. Nah, breather atau ventilasi seperti pernah saya jelaskan ya, seperti ini ya kawan-kawan.
Intinya sih kita berikan lubang di sini, tapi untuk agar mencegah kotoran tidak masuk dari atas, maka kita pasangkan breather seperti ini, ya kan? Biar kelihatan arahnya gini ya. Sekarang kita akan coba sekali lagi bagaimana kecepatan aliran kalau diberi breather ya. Tadi snorkel sudah, terus ditutup sudah. Sekarang kita kasih lubang atas. Baiklah kawan-kawan, setelah tadi kita melalui 3 macam percobaan ya, ternyata percobaan yang memakai snorkel ya, memakai pipa yang berdiri seperti tadi itu, ternyata yang paling parah ya, dia justru waktunya itu paling lama menghabiskan tandon dari sini sampai ke sini. Bukaan keran tadi sama-sama penuh, jadi saya tidak ada rekayasa sama sekali untuk melemahkan teori yang tadi itu ya, pakai snorkel tadi. Kemudian tanpa lubang pernapasan ya, terus jadi ditutup rapat semua. Kemudian saya tadi hanya mengganti snorkel dengan tutup. Kalau ditutup tanpa snorkel ternyata lebih cepat itu ya, dibandingkan dengan snorkel. Kemudian yang ketiga, di atas lubang saya buka ya, saya buka lubang sebesar ukuran drat 3,5 inci, kemudian saya pasangin ini lubang pernapasan atau ventilasi. Ternyata lebih cepat lagi ya. Jadi kesimpulannya kawan-kawan ya, langsung kita ambil kesimpulan tanpa babi bu lagi. Ternyata teori yang memakai pipa terus dibiarkan terbuka ke atas terbukti paling payah gitu ya, paling lambat. Jadi mohon maaf ya kawan-kawan, mungkin mengecewakan kawan-kawan yang punya teori tersebut, tapi inilah kenyataannya ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, di beberapa channel YouTube itu ada bahkan yang ngerjakan kayak semacam kontraktor gitu ya, perpipaannya begitu rumit segala macam. Ini saya tampilkan di sini, mudah-mudahan nggak diprotes sama yang punya channel. Saya nggak sebutkan channelnya apa, tapi di situ nampak terpasang pipa-pipa ke atas. Terus ditanya orang, rupanya pipa itu katanya untuk mempercepat aliran air. Dari sini tadi terbukti bahwa pipa yang ke atas dibiarkan terbuka tidak mempercepat aliran air, justru memperlambat. Mungkin kawan-kawan bertanya-tanya ya, ada yang tadinya mungkin setuju dengan sistem pipa terbuka ke atas. Mungkin bertanya-tanya, kok bisa ya Pak lebih lambat? Padahal harusnya kan lebih cepat. Jadi kawan-kawan yang usul pipanya ke atas itu berteori begini. Teorinya begini, ketika dipasang pipa seperti ini, kata mereka, di sini itu kan terbuka Pak, jadi ada tekanan atmosfer gitu. Sebetulnya ketika mereka bilang di sini ada tekanan atmosfer, saya dalam hati kecil itu gimana ya, kasihan gitu. Habisnya gimana ya? Kalau kawan-kawan ngomongin di sini ada tekanan atmosfer, nah kawan-kawan apa lupa di bawah sana kan ada tekanan atmosfer juga. Jadi kalau di sini kena tekanan atmosfer, maka ujung keran di bawah juga kena tekanan atmosfer. Jadi karena apa? Kita ini hidup di lingkungan atmosfer. Jadi kalau kawan-kawan ngomongin tekanan atmosfer ya jangan hanya di sini. Di seluruh tempat di tubuh kita semuanya ada tekanan atmosfer. Karena di seluruh sekitar kita itu semuanya bertekanan atmosfer. Akhirnya tekanan atmosfer yang di sini menjadi tidak berarti lagi. Sehingga jangan lagi ngomongin tekanan atmosfer kalau kayak sistem seperti ini ya kan. Kayak lupakan tadi tentang perkara tekanan atmosfer. Nah sekarang gini, kenapa kok jadi lambat gitu ya? Jadi kawan-kawan gini, kalau saya tanpa snorkel ya, tanpa pipa ke atas, pipa ini kan menghubungkan antara outletnya tandon ke bawah sana ya. Nah
pipa ini makin jauh ke bawah sana, maka ketika airnya itu dibuka, kerannya dibuka, air mengalir, maka air itu akan menimbulkan efek vakum di sini, kawan-kawan. Jadi tekanan akan menurun di sini. Kok bisa menurun? Ya karena air itu cenderung turun ke sana, sehingga gravitasi ini menarik air ke sana, ya kan. Nah, air karena dia jatuh ke sana, maka dia menimbulkan efek tarik, ya. Ini disebut efek sifon, ya. Jadi kalau kawan-kawan coba cari di Google, ya, sifon gitu, ya, cara membuat sifon gitu. Dia memanfaatkan itu jatuhnya air ke sana untuk menarik air dari arah yang berlawanan gitu. Nah, dalam hal ini ketika air jatuh ke sana, maka turunnya tekanan di sini atau kevakuman, dia akan menghisap air dari tandon sehingga cepat jatuhnya ke sana. Nah, ketika kawan-kawan, ya, yang tadi usul pipa ke atas, memberikan pipa ini ke atas seperti ini, maka di sini itu terbuka, ya. Justru di sini ada angin, kawan-kawan. Perhatikan, ketika di sini ada udara, ya, ada udara, maka udara ini kan lebih encer dibandingkan air, ya kan, lebih encer lah. Air pasti lebih kental dari udara. Maka kecenderungannya ketika di sini tekanannya rendah, daripada ngisep apa itu menyedot air yang lebih kental, maka yang lebih banyak kesedot justru udara dari atas ini, gitu. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak paham, nggak tahu lagi mau ngomong apa saya. Jadi yang lebih encer pasti ketarik duluan, yang kental kan lebih berat nariknya. Jadi kalau ada di sini pipa terbuka, udara yang di sini justru kehisap ke sana, sehingga yang jatuh itu air campur udara, seperti itu, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa di sini bisa lebih cepat ketika saya tambahkan ventilasi atau lubang pernapasan. Nah, ketika di sini saya buka, kawan-kawan, sini saya kasih lubang. Air kan tadinya itu saya bilang saya tutup semua tandon di atas. Ibaratnya itu, lihatlah ini kan tutup, ya kan. Saya tutup rapat. Di sini tadinya juga saya tutup rapat. Kalau saya nggak kasih lubang pernapasan, maka ketika air keluar dari sini, keluar dari tandon, maka di sini itu ada ruang kosong, ya. Yang ditinggalkan air itu kan ruang kosong. Nah, ruang kosong ini kan harus diisi sesuatu. Sesuatu itu apa, ya? Udara, gitu, ya. Nah, kalau kita tutup rapat di atas, maka udara kesulitan masuk, ya. Saya bilang tadi, meskipun saya tutup rapat, pasti masih ada celah sedikit-sedikit. Nah, beneran akhirnya ada celah yang mungkin ya selebar 1 mm, 2 mm, dia bisa masuk sehingga menggantikan ruang yang ditinggalkan air, ya. Air sudah meninggalkan dari sini ke sini, maka udara harus masuk menggantikan ruangan yang ditinggalkan air. Nah, ketika di sini lubangnya saya perbesar, ya, maka saya lepas, ya, maka udara yang masuk ketika air turun, udara yang masuk itu lebih cepat. Karena apa? Udaranya saya besarin, saya kasih lubang di sini 0,5 inci, ya. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan video kali ini mencerahkan, terus memberikan pengetahuan baru untuk kawan-kawan. Jadi kita belajar bersama. Kemudian kalau kawan-kawan masih punya pertanyaan, kemudian melihat hal-hal yang aneh di sistem perpompaan, silakan difoto, kawan-kawan. Nanti kirim ke saya analisa. Mudah-mudahan bisa kita pakai untuk bahan belajar bersama, gitu, ya. Baik kawan-kawan, itu dulu. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.